Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang. Di playlist ini kita akan belajar bahasa Kotlin dari dasar. Di sini saya sudah menyusun modulnya. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan bahasa Kotlin. Bahasa Kotlin itu proyeknya pertama kali dimulai tahun 2010 oleh tim JetBrains dari Rusia. Sedangkan nama Kotlin diambil dari sebuah nama pulau di Rusia yang dekat dengan markas tim JetBrains. Nah, sampai sekarang Kotlin itu sudah mencapai versi 1.8.21 per video ini dibuat. Kotlin itu bersifat statik, kemudian dia berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Sedangkan perilisan pertamanya itu di tahun 2016 dengan versi 1.0. Saat Google I.O., acara Google I.O. tahun 2017, Google menyarankan dan menetapkan bahwa Kotlin itu resmi menjadi bahasa Android, bahasa resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Kotlin itu bersifat open source atau kode sumber terbuka, jadi seluruh kode bahasa Kotlin itu bisa kita lihat di repositorinya di github.com/jetbrains/kotlin. Kemudian karena Kotlin itu sampai sekarang semakin masif penggunanya karena terkenal kemudahannya, ringkas, sampai sekarang Kotlin sudah merambah ke dunia multi-platform. Jadi Kotlin itu sekarang sudah bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop, membuat sebuah website, bahkan untuk membuat aplikasi iOS, pun juga data science dan juga machine learning. Kotlin itu juga mendukung multi paradigma, yaitu cara menulis kode dengan beberapa metode. Yang terkenal dua yang paling banyak digunakan yaitu functional programming dan juga OOP atau object oriented programming. Dan Kotlin itu mudah dipelajari. Sekarang keuntungan menggunakan bahasa Kotlin untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi beberapa keuntungannya diantaranya compatibility. Compiler Kotlin itu mendukung mulai JDK 6. Jadi aplikasi yang dibuat oleh Kotlin itu support untuk dijalankan di Android yang lebih lama. Lalu performance, karena kode Kotlin itu di-generate ke bytecode yang serupa sama dengan yang di-generate oleh Java, maka performanya sama atau bahkan lebih cepat dari Java. Ditambah fitur inline function di Kotlin, maka kode yang ditulis dengan lambda itu menjadi lebih cepat. Kemudian interoperability, maksudnya interoperability yaitu kode Kotlin itu bisa ditulis bersamaan dengan kode Java, atau dari kode Kotlin kita memanggil kode Java, ataupun sebaliknya kode Kotlin itu dipanggil dari kode Java. Kemudian compilation time, karena compiler Kotlin itu mendukung incremental, maka waktu kompilasinya menjadi lebih efisien, sama atau lebih cepat dari Java. Kemudian concise atau ringkas, jadi Kotlin itu terkenal karena keringkasannya, kodenya yang ringkas dan mudah dipelajari. Di sini bisa dilihat perbandingan
Kalau kita ingin mengeprint hello world dengan Java ataupun dengan Kotlin, bisa dilihat perbandingannya. Kita cukup membuat sebuah main function, kemudian kita print hello world. Sedangkan di Java kita perlu membuat sebuah kelas untuk ngeprint hello world. Kemudian tools friendly, yaitu dukungan tools yang memadai. Kotlin itu hampir semua teknologi Java itu bisa digunakan di Kotlin. Jadi tidak perlu khawatir untuk menggunakan Kotlin. Kotlin juga tidak menggunakan titik koma. Kalau ingin menggunakan titik koma boleh, tapi tidak wajib. Kemudian Kotlin itu juga mendukung otomatis mendeteksi tipe data, jadi kita tidak perlu menuliskan secara spesifik tipe datanya. Si Kotlin itu sudah bisa menganalisis sendiri tipe data yang kita deklarasikan. Kemudian Kotlin lebih aman dari NPE atau Null Pointer Exception. Akan kita bahas di materi selanjutnya nanti. Selanjutnya kita akan mempelajari program Hello World.